Gelisah di hatimu, bila kelang kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh
Shalom, selamat malam, selamat bertemu dalam kumpulan umum daerah kependetaan Lotong yang bermula pada malam hari ini dan akan berakhir nanti pada Sabat 19 Desember 2020. Terima kasih karena Anda membuat keputusan untuk bersama-sama dengan kami, walaupun secara alam maya dan kita tidak berjumpa secara langsung di gereja, tetapi pastinya ini juga akan memberikan berkat kepada kita karena Tuhan itu ada di mana-mana. Berkat Tuhan itu ada di mana-mana. Dan saya ingin memberikan jaminan kepada Anda, seandainya Anda membuat keputusan bersama dengan kami sepanjang 10 hari ini dalam kumpulan umum ini setiap jam 7 malam, dan juga nanti pada hari Sabat ada beberapa pengumuman yang akan diberitahukan jam berapa kita akan bermula. Anda tidak akan merasa rugi karena firman Tuhan yang kita sampaikan, yang akan disampaikan sepanjang kumpulan umum ini akan memberikan kita berkat-berkat yang indah. Sepanjang kumpulan umum ini kita akan membahaskan tentang satu tema, yaitu tema gereja Seventh-day Adventist sedunia, yaitu kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Dan tema pembahasan kita sepanjang 10 hari dalam kumpulan umum ini adalah kehidupan Kristen. Bagaimana sepatutnya kita sebagai seorang Kristen harus menghidupi kehidupan kita. Terima kasih Anda bersama-sama dengan kami, walaupun melalui Zoom, Facebook, ataupun secara live di dalam YouTube. Terima kasih Anda bersama-sama dengan kami dalam gereja Seventh-day Adventist daerah kependetaan Lotong. Saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat bersama-sama dengan kami dalam kumpulan umum daerah kependetaan Lotong, kepada anggota gereja daerah kependetaan Lotong khususnya, dan juga sahabat-sahabat daripada daerah gereja lain, dan juga sahabat-sahabat yang sedang menonton pada saat ini. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tajuk, yaitu sumber kebahagiaan dalam kehidupan Kristen. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terpuji nama Tuhan. Pada malam hari ini kami akan berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah mengutus Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, seluruh penonton, bersama-sama dengan hamba-Mu, dimanapun kami berada, yang mendengarkan pelajaran pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan memberikan kami pengertian, supaya firman ini menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan kami sebagai seorang Kristen, seorang umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap peralatan yang kami gunakan pada saat ini, memberkati setiap jaringan internet yang sedang membantu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan hadir dalam setiap acara kebaktian kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Yesus, kami semua berdoa. Amin. Baik, semua orang pasti inginkan kebahagiaan. Tidak ada satupun umat Tuhan ataupun manusia di dunia ini yang tidak inginkan kebahagiaan. Kita semua pasti inginkan kebahagiaan. Tetapi, apakah kebahagiaan itu? Bagaimanakah mendapatkan kebahagiaan itu? Dan di mana kebahagiaan itu sampai sekarang mungkin masih belum jelas dalam pemikiran kita sebagai seorang manusia. Sehingga kita akhirnya membuat satu persepsi pribadi tentang yang disebut sebagai apakah kebahagiaan itu. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu? Di mana kita boleh dapatkan kebahagiaan itu? Banyak orang membuatkan persepsi pribadi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu akan datang dalam diri kita kalau kita memiliki uang.
Kebahagiaan itu akan datang kepada kita kalau kita memiliki pendidikan yang tinggi. Kita akan merasa bahagia kalau kita ada istri yang cantik ataupun suami yang handsome. Kita mungkin akan merasa bahagia kalau kita memiliki kedudukan, pangkat yang tinggi dalam hidup kita. Persoalannya, apakah ini kebahagiaan yang sejati? Banyak orang meyakinkan ataupun meyakini bahwa ini adalah kebahagiaan yang sejati. Tapi ternyata semua ini adalah, orang bilang, omong kosong belaka. Hanya janji-janji palsu. Mungkin ia memberikan kesenangan, memberikan kepuasan, tapi belum tentu ianya memberikan kebahagiaan. Sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa dengan uang kita boleh memiliki segala-galanya. Tapi apakah memiliki segala-galanya itu boleh mendatangkan kita sebuah kebahagiaan yang sejati? Lalu persoalan dia adalah bagaimana supaya kita akan dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Apakah sumber kebahagiaan dalam kehidupan Kristen? Apakah sumber, dari manakah kebahagiaan itu yang kita boleh dapatkan sebagai seorang umat Tuhan? Sejarah dunia melalui firman Tuhan dalam Alkitab menunjukkan bahwa manusia itu pernah hidup bahagia. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama dan juga Kejadian pasal yang kedua, menceritakan bagaimana Adam dan Hawa yang tinggal di Taman Eden hidup dengan penuh bahagia suatu ketika dahulu. Bayangkan Anda hidup tanpa memikirkan apa-apa, tidak perlu stres. Anda lapar, ada makanan di pohon-pohon, tinggal ambil buah-buahannya. Anda bosan di satu tempat, Anda pergi tempat yang lain, semuanya indah. Tidak ada stres, hidup bahagia bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Tetapi Kejadian pasal yang ketiga menceritakan kepada kita bagaimana asal mula manusia kehilangan kebahagiaan yang sejati. Bahkan bukan hanya di pasal yang ketiga, dalam sejarah dunia dari pasal yang ketiga, sehinggalah dalam Wahyu pasal yang ke-19, manusia hidup dalam ketidakbahagiaan. Kebahagiaan itu hilang ketika manusia memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Namun Alkitab juga menceritakan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa kebahagiaan yang dulu pernah ada, yang dinikmati oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, suatu saat akan dikembalikan semula kepada umat Tuhan yang setia, dalam Wahyu pasal yang ke-21 sehingga Wahyu pasal yang ke-22. Saya mau bacakan Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita telah melihat sejarah yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Bahwa manusia dulu pernah bahagia, tetapi sekarang hidup dalam ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena dosa. Tapi nanti kita akan kembali hidup bahagia, karena dosa itu akan dihilangkan oleh Tuhan dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita ambil kesimpulan dalam sejarah, 3 tahap sejarah manusia dari bahagia kepada tidak bahagia dan kemudian bahagia. Ada satu perkara yang membuatkan kenapa manusia itu mengalami kebahagiaan, yaitu dengan kehadiran Tuhan. Adam dan Hawa di Taman Eden bahagia. Kenapa? Karena Tuhan hidup bersama-sama dengan mereka di Taman Eden. Manusia hidup dengan penuh kesengsaraan di dunia yang berdosa ini. Kenapa? Karena kita tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tapi satu saat di surga, ketika kita akan kembali ke surga bersama-sama dengan Tuhan, kita akan kembali mengalami kebahagiaan. Kenapa?
Karena di sana kita akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bahagia itu bukan hanya dari satu sisi saja. Tapi bahagia yang Tuhan tawarkan itu adalah bahagia daripada semua sisi. Pikiran, jasmani, sosial, rohani, kita akan mengalami kebahagiaan. Namun persoalannya, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini, di dunia ini yang penuh dengan dosa? Apakah saya memang langsung tidak akan pernah mengalami kebahagiaan? Nah, jawabannya adalah ada. Ada kemungkinan kita sebagai umat Tuhan untuk hidup dalam kebahagiaan. Yesaya 48 ayat 17 sehingga ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Perhatikan ini saudara-saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kata kunci dalam ayat ini adalah sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Bermaksud untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk memperoleh damai sejahtera, kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Raja Daud menguatkan lagi kebenaran ini yang disampaikan dalam kitab Yesaya ini. Dalam Mazmur 119 ayat 127 dan juga ayat 131, Raja Daud berkata, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Mulutku kungangakan dan megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera, kebahagiaan akan menjadi milik kita. Tuhan akan limpahkan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bukan emas, bahkan bukan emas tua yang boleh memberikan kita kebahagiaan, tetapi Tuhan melalui perintah-perintahnya. Apa yang dimaksudkan dengan perintah-perintah Tuhan? Nah, setiap kali kata perintah ataupun peraturan ataupun ketetapan disebutkan di dalam Alkitab, maka ianya selalu dirujuk kepada hukum Taurat dalam Perjanjian Lama, yang bahasa Ibraninya adalah mitzvah, atau di dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai nomos. Arti kata mitzvah dan juga nomos itu berarti semua hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat kita tahu adalah tulisan kitab daripada Musa. Dan di dalam kitab Taurat ada 5 hukum yang dituliskan oleh Musa. Yang pertama, hukum upacara. Hukum upacara ini adalah hukum yang mengatur tentang tata cara mempersembahkan korban dan upacara di Ka'bah. Yang kedua, hukum sunat, hukum perjanjian, tanda perjanjian di antara Abraham dan juga Tuhan, bahwa laki-laki harus disunat sebagai tanda mereka adalah milik Tuhan. Yang ketiga, hukum sipil, hukum yang mengatur tentang jalannya pemerintahan dan juga hidup bermasyarakat bagi bangsa Israel. Yang keempat, hukum kesehatan. Peraturan-peraturan tentang kesehatan sebagai seorang umat Tuhan. Dari segi makanan, binatang, haram, halal, dan segalanya, hukum kesehatan. Dan yang kelima, hukum moral. Yaitu 10 hukum ataupun perintah Tuhan yang tercatat dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-3 sehingga ayat yang ke-17. Dan inilah hukum
yang ditulis sendiri oleh Tuhan dengan jarinya yang suci di Gunung Sinai dan diserahkan kepada Musa. Apa bunyi daripada 10 hukum ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong ataupun bersaksi dusta, dan jangan mengingini barang orang lain. Inilah hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat. Dan inilah yang disebut sebagai perintah Tuhan yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita untuk kita boleh mencapai kebahagiaan. Mungkin ada yang berkata, bukankah hukum ini sudah dipalangkan ataupun sudah disalibkan ketika Yesus mati di kayu salib? Bukankah hukum ini sudah tidak berlaku di zaman kita sekarang ini? Bukankah sekarang ini hanya hukum kasih yang kita laksanakan? Saudaraku, ketika Yesus mati di kayu salib, hanya ada 2 hukum yang sudah tidak berlaku pada saat ini. Yaitu yang pertama adalah hukum upacara. Kenapa? Karena hukum upacara ini telah ditiadakan oleh karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Hukum upacara ini adalah hukum tentang mempersembahkan korban sebagai penghapus dosa. Dan korban yang sebenar, yaitu anak domba yang sebenar itu, yaitu Yesus Kristus, sudah dikorbankan di atas kayu salib. Itu sebabnya kita sekarang tidak lagi perlu menyampaikan persembahan korban untuk menghapus dosa, karena kita sudah diperdamaikan dengan darah Yesus Kristus. Kita hanya tinggal perlu datang ke gereja, memberikan persembahan kita sebagai tanda kita bersyukur. Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita melalui darahnya, melalui kematiannya di kayu salib. Yang kedua adalah hukum sunat. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28 hingga ayat yang ke-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Kita tahu bahwa hukum sunat diberikan Tuhan kepada Abraham sebagai tanda bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Namun kematian Yesus Kristus di kayu salib telah membuka keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel harafiah pada saat ini, tapi juga kepada bangsa Israel rohani, yaitu seperti kita yang bukan keturunan darah daging Israel, tetapi umat Tuhan. Bermaksud mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, menerima kematiannya di kayu salib, merekalah bangsa Israel rohani. Dan sekarang sunat yang perlu itu bukan lagi sunat secara harafiah, tetapi sunat secara rohani, yaitu membuang setiap kotoran dalam hidup kita untuk menjadi suci di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kenapa hukum sunat pada saat ini tidak berlaku lagi. Namun, walaupun 2 hukum ini sudah tidak berlaku lagi, masih ada 3 hukum yang sampai sekarang ini masih lagi relevan, masih lagi digunakan. Yang pertama, hukum sipil. Ianya tidak dipalangkan, ianya tidak disalibkan, karena sampai sekarang ianya masih digunakan pakai. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk seluruh bangsa di dunia ini. Hukum kesehatan, ianya tidak dipalangkan, tidak disalibkan, karena sampai pada saat ini kita masih melaksanakan hukum kesehatan seperti yang dinasihatkan di dalam firman Tuhan. Banyak organisasi kesehatan yang merujuk kepada Alkitab berkenaan dengan hukum kesehatan.
Bermaksud hukum ini masih berlaku sehingga pada saat ini. Dan yang ketiga, hukum moral. Hukum ini tidak disalibkan, tidak dipalangkan, karena sehingga pada saat ini kita masih menggunakan hukum ini. Walaupun mungkin kita bilang ianya hanya di gereja dan di luar tidak dinyatakan tentang hukum ini, tetapi di luar juga sedang melaksanakan hukum ini. Kalau ada orang yang membunuh akan dipenjarakan. Kalau ada orang yang mencuri akan dipenjarakan. Bermaksud hukum ini masih relevan sehingga saat ini. Untuk memastikan bahwa Allah tidak memalangkan ataupun tidak menyalibkan 10 hukum tersebut, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Inilah bukti bahwa hukum 10 ataupun 10 perintah Tuhan ini masih berlaku, masih digunakan sehingga pada saat ini. Dan inilah sumber kebahagiaan bagi kita umat Kristen. Umat yang mengasihi Tuhan dan juga umat yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku," kata Yesus. Dan apakah janji bagi mereka yang memperhatikan dan melakukan perintah atau hukumnya? Yakobus 1 ayat 25. "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya." Jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tapi ingat, hukum yang sempurna. Bukan hukum yang dikurang-kurangkan oleh manusia. Tapi hukum sejati yang tertulis di dalam kitab Taurat yang Tuhan sendiri tuliskan menggunakan jarinya yang suci, diberikan kepada Musa di kayu salib, yaitu 10 perintah Tuhan. Tidak boleh diubah, tidak boleh ditiadakan oleh manusia, karena Tuhan tidak pernah mengubah hukum. Harus dilakukan, harus diteliti, harus diimani. Hukum yang sempurna agar kita boleh beroleh kebahagiaan. 1 Yohanes 3 ayat 22. "Dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya." Melakukan segala perintah itu bukan setengah-setengah, tetapi semuanya. Kita akan diberikan apapun yang kita minta. Kalau itu kehendak Tuhan, Dia akan berikan kepada kita. Yohanes 8 ayat 51. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Penurutan yang setia terhadap perintah Tuhan mengaruniakan kepada kita keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Apakah ada oknum lain di dunia ini yang tidak suka melihat manusia itu berbahagia? Tuhan mau melihat kita berbahagia, tapi iblis tidak suka melihat kita bahagia. Wahyu 12 ayat 17, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus."
Ingat, saudara-saudara, iblis tidak suka kita hidup bahagia. Ketika kita hidup setia kepada Tuhan, menghidupkan kehidupan yang mencerminkan kehidupan Yesus, dan memelihara hukum-hukum Allah yang mulia dengan penuh ikhlas dan setia. Ini amaran untuk kita, peringatan. Iblis akan mencari kita, mencoba memporak-perandakan kehidupan kita. Tapi ingat, mereka yang tetap setia memelihara hukum Tuhan, memelihara kesaksian Yesus, di akhirnya pasti akan menerima kebahagiaan. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Tuhan adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan Kristen. Dan Tuhan memberikan sumber itu melalui perintah-perintahnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Pada malam ini kami tahu bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan bagi kami, umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena memberikan kami kebahagiaan melalui perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami hidup mencerminkan kehidupan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang umat Tuhan, mencerminkan kehidupan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami hidup memelihara hukum-hukum Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.